hikmat dan pengertian agar kami bisa menangkap pesan yang disampaikan melalui kesaksian ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kesaksian dan kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Halo orang-orang yang diberkati. Shalom buat Anda semua. Kali ini Apakah Joyful kembali menayangkan sebuah kesaksian tentang seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama Ibu Musriati, mama dari Mbak Eka. Dan pastinya menginspirasi kita semua. Inilah kisah tentang seorang pelayan Tuhan tanpa sebuah mimbar. Dan bisa dikatakan beliau adalah seorang generasi pembuat sejarah, di mana melalui pelayanannya banyak orang yang jadi cinta Tuhan Yesus. Jadi langsung saja kita dengarkan Generation of History Maker dalam Joyful Punya Cerita. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesaksian tentang histori mama saya yang menjadi berkat buat sekelilingnya, buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan maupun yang sudah mengenal Tuhan. Beliau adalah salah satu generasi pembuat sejarah di mana banyak orang-orang yang mengalami pertobatan dan hidupnya menjadi berkat. Banyak orang yang sudah Tuhan lewatkan di dalam kehidupannya, dan ini menjadi inspirasi buat saya untuk menyaksikan histori beliau, di mana Tuhan sudah kasih kesempatan selama 83 tahun dengan kehidupannya yang sangat sederhana tetapi banyak memberkati orang-orang di sekelilingnya dan banyak memberkati orang-orang yang sudah Tuhan lewatkan di dalam kehidupan beliau. Dan sampai dengan 1 September kemarin 2021 beliau sudah dipanggil Tuhan ke surga, dan saya percaya saat ini mama saya sudah berada di surga, memuji memuliakan nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dan saya sebagai anaknya sudah sepatutnya memberikan kesaksian hidupnya agar teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu bisa terberkati dengan kehidupan mama saya ini. Mama saya dilahirkan dari satu keluarga, yaitu tepatnya di Madiun, dan tepatnya kami tinggal di Mauspati, perbatasan antara Madiun dan Magetan. Beliau dilahirkan sebagai anak tunggal, tidak mempunyai saudara kandung, dan mama saya dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1938, dan sampai dengan beliau dipanggil Tuhan 2021 beliau mencapai umur 83 tahun dalam keadaan sehat dan terberkati. Di sini waktu itu mama saya masih mengalami zamannya penjajahan Belanda, Jepang, juga G30 SPKI. Maka dari itu mama saya dalam menempuh pendidikannya waktu itu juga dalam asuhan orang-orang Belanda dan Jepang. Jadi mereka dalam bahasanya sehari-hari, upacaranya ikut mereka. Dan setelah beliau lulus SMP, dan waktu itu banyak juga sering sekali perang berpindah-pindah. Kadang pengungsian itu sering ditampung di rumah sama kakek nenek saya. Nah, setelah zaman itu untuk mendapatkan yang lebih baik lagi dan untuk mengamankan orang pada saat itu, zaman G30S juga, mama saya diungsikan oleh kakek nenek saya ke Jakarta. Akhirnya beliau menetap di Jakarta, dan di situ ketemu dengan papa saya. Papa saya historinya, beliau berasal dari
Berau, Kalimantan Timur, dan beliau adalah seorang TNI yang pada waktu itu zaman penjajahan juga. Jadi beliau ini sudah kemana-mana juga ikut perang sebagai TNI, dan di Jakarta bertemu mama saya. Akhirnya mereka menikah dan tinggal di satu kompleks di daerah Tebet, Menteng Dalem. Nah, awal pertobatan mereka sangat singkat sekali dan sangat gampang sekali gitu loh Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Makanya Tuhan sendiri yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih kita, kita tidak bisa apa-apa. Dengan cara apapun kita pasti diselamatkan. Singkat cerita, di kompleks di mana mama saya tinggal itu ada satu gereja, yaitu Gereja Bethel Indonesia GBI. Waktu itu gembalanya sering ke toko mama saya, karena di situ mama saya buka toko dan mama saya juga bisa jahit baju. Jadi gembalanya itu kadang ke mama saya untuk jahit baju, untuk beli peralatan dan lain-lain. Nah, di saat setiap kali Bapak Ibu gembala itu ke toko mama saya, beliau memberitakan cinta kasih Tuhan pada mama papa saya. Dari situ tiap hari, setiap saat, hampir tiap hari ya, mereka ke situ dan selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang kasih Kristus dari kehidupan beliau. Dan saat itu beliau ini juga mengajak mama papa saya untuk pergi ke gereja. Nah, mereka ndak jemu-jemu untuk ngajak mama papa saya, ayo sesekali ke gereja biar mengalami kasih Tuhan, kayak gitu. Singkat cerita, dari seringnya mereka menginjili mama papa saya, yang pertama tertarik itu papa saya. Papa saya bilang ke mama saya, ayo kita sesekali ke gereja, karena kita sekarang pun di kepercayaan kita juga tidak pernah taat, tidak pernah sembahyang, tidak pernah beribadah, dan tidak pernah melakukan apapun di kepercayaan mereka yang lama. Dan awalnya papa saya juga bilang, mereka kan sudah ngajak kita baik-baik, ayolah kita sesekali pergi ke gereja. Nah, dari situ akhirnya mama saya ini orangnya kan tipe penurut dan selalu tunduk pada suami. Akhirnya singkat cerita, mama papa saya pergi ke gereja. Nah, dari situ mereka mulai bertumbuh, mereka mulai mengenal Kristus lebih lagi, mereka mulai mencintai Tuhan lebih lagi, semakin hari semakin dijamah Tuhan secara luar biasa, semakin hari semakin ingin tahu tentang firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, rajin doa. Bahkan gembala di tempat itu, mereka dari Manado, itu Om Max Rorong dan Tante Anneke, mereka mempunyai gereja yang mempunyai misi yang sangat baik dan luar biasa juga. Di situ mama saya sering ikut pelayanan misi. Jadi diajak ke desa-desa, ke gunung-gunung, ke panti asuhan, ke tempat orang yang ndak waras, tempat orang gila-gila kayak gitu. Jadi di situ mama saya selalu rajin ikut dalam pelayanan tim misi. Nah, dari situ mama papa saya menikmati perjumpaan mereka dengan Tuhan, semakin hari semakin dipulihkan, semakin hari semakin diperbarui imannya, dan semakin hari semakin menjadi berkat buat banyak orang. Singkat cerita, mereka berdua, papa dan mama saya, sudah
aktif, sudah dibaptis dan mulai pelayanan di gereja itu, dan Tuhan semakin hari semakin bentuk imannya. Dan pada saat itu mama papa saya mempunyai 2 orang anak angkat, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan setelah sekian lama mama saya itu menikah 12 tahun belum mempunyai anak. Jadi di saat mama papa saya bertobat, mereka juga berdoa, dan gembala juga mengajak beliau berdoa untuk memperoleh keturunan, yaitu mempunyai anak kandung. Dan saat itu mama saya bermimpi gitu. Mimpi pada saat itu kayak di padang salju, terus ada satu pohon sakura. Di situ mama saya sedang duduk, dan saat duduk itu ada cahaya terus merentangkan kedua tangannya. Nah, bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dan dari situ mama saya semakin percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu benar-benar ada. Bahkan mama saya bisa ditemui Tuhan sendiri lewat mimpinya. Dan dari situ mama saya semakin yakin, semakin percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan mama saya menceritakan itu ke papa saya, dan mereka berdoa sepakat dengan bapak ibu gembala juga untuk minta keturunan. Nah, singkat cerita, mama saya hamil di usia tuanya 40 lebih ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan saat itu mama saya tidak percaya kalau beliau itu hamil, dan akhirnya lahirlah kakak saya. Nah, dari situ lahir kakak saya yang diberi nama Maike Lucy Madu, karena di situ ada artinya Maike itu berkat dorongan doa dari gembalanya, yaitu Max Rorong dan Tante Anneke. Jadi digabung Maike Lucy Madu. Madu itu madu. Jadi dari dorongan mereka berdua menghasilkan sesuatu yang manis. Nah, dan itu sangat luar biasanya. Mama saya juga melahirkan dengan lancar, tanpa operasi, tanpa ada kesulitan di masa tuanya melahirkan seorang bayi, yaitu kakak saya, seorang pria. Nah, dari situ semakin hari mama saya semakin dekat lagi sama Tuhan dan semakin dekat lagi sama Tuhan, dan akhirnya masih dikasih bonus, yaitu waktu itu mama saya hamil saya, dan akhirnya selisih 3 tahun saya lahir. Nah, waktu itu di saat saya sebelum lahir, nenek saya dikabarkan sakit tapi di rumah. Nah, mama papa saya akhirnya pulang ke Madiun, ketemu nenek kakek saya. Di situ mereka juga belum bertobat, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, di awal-awal akhir hayatnya, mama saya sempat memberitakan kasih Tuhan ke mamanya, ke nenek saya. Terus waktu itu masih hamil saya, dan nenek saya sempat didoakan mama saya. Mama saya bilang gini, dia panggilnya mbah, terima Tuhan Yesus ya, saya doakan, pasti selamat. Terus akhirnya nenek saya itu bilang iya, mau. Terus dituntun sama mama saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Begitu amin, mama saya melihat wajah nenek saya bercahaya, terus kayak keluar pelangi gitu, merah, kuning, hijau, bercahaya sekali. Itu cerita dari mama saya. Nah, habis itu mama saya langsung ke rumah sakit. Di saat mama saya melahirkan saya, nenek saya meninggal. Nah, itu cerita yang sangat luar biasa, tapi sangat luar biasa di tengah-tengah kesusahan mama saya ada suatu kabar yang sukacita, yaitu mendapatkan anak kedua, yaitu saya. Jadi lengkap sudah
yang Tuhan kasih ke keluarga kami, yaitu kakak kami dan saya. Dan itu sangat sungguh luar biasa, dan kelahiran saya pun dalam usia tua mama saya lahirnya normal, tidak ada kesulitan apapun. Nah, setelah itu kakek di rumah sendiri, akhirnya kami, mama papa saya memutuskan untuk kembali ke Madiun. Jadi pindah ke Madiun, dan di situ akhirnya mama papa saya dan keluarga kecil kami menetap di Madiun bersama dengan kakek saya. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kesaksian yang barusan kita dengar. Kita sepatutnya bersyukur karena Tuhan memilih kita untuk menjadi anak Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Melalui kesaksian ini kita bisa belajar kalau kita tidak perlu ragu untuk memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Satu hal yang pasti, di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka selalu diikuti dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi ini baru awal saja. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Ibu Musriati? Bagaimana pelayanan yang beliau lakukan? Apakah berhenti sejak keluarganya pindah ke Madiun? Penasaran kan? Tunggu video selanjutnya hanya di channel YouTube Peka Joyful. Jika Anda merasa diberkati dengan video ini, silakan like, share, atau komen. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang dalam anugerahnya, kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar tak menanti di hadapan kita, siapkanlah diri